Selamat datang para pemenangan janda Tobrut. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini bergegas menuju ke arah lantai 7. Namun begitu sampai di lantai 7 sosok Yu Xiao pada saat ini muncul sendirian. Yu Xiao segera melihat sekeliling dan tidak menemukan keberadaan Tai King maupun Xiaoyan. Yu Xiao pun terlihat sangat gembira dan bergumam bahwa semuanya seperti yang dirinya harapkan. Masih ada banyak ruang di lantai ke-7 dan kemungkinan dari 3 orang yang memasuki tempat pada saat yang sama benar-benar sangatlah rendah. Begitu selesai berbicara pada saat ini kilatan cahaya di tangan Yu Xiao tiba-tiba mengembun. Sosoknya mengeluarkan buah iblis dan segera melemparkannya ke dalam mulutnya. Namun begitu buah tersebut hendak dilemparkan, cahaya dingin pada saat ini segera melesat mengakibatkan Yu Xiao sedikit terkejut. Buah yang baru saja hendak dilemparkan ke dalam mulutnya pada saat ini benar-benar terlempar ke bawah. Tangannya juga pada saat ini terputus. Yu Xiao tiba-tiba menoleh ke arah lesatan cahaya dan melihat ada 2 sosok yang menatapnya secara bersamaan. Wajah Yu Xiao tiba-tiba memucat dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Yu Xiao tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Kemungkinan 3 orang muncul di lantai ini benar-benar sangatlah rendah. Bahkan dapat dikatakan hampir tidak mungkin hal tersebut akan dapat terjadi. Yu Xiao pada saat ini menggertakkan giginya dan lengan Yu Xiao seketika kembali ke posisi semula. Namun bersamaan dengan hal tersebut Yu Xiao melihat bahwa buah yang sebelumnya hendak dirinya konsumsi muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan segera bertanya kepada Yu Xiao apakah hal ini berarti semua buah ajaib telah diambil oleh orang lain. Mungkinkah orang lain tersebut adalah Yu Xiao? Yu Xiao pada saat ini hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya menghela nafas. Yu Xiao pada saat ini segera melakukan pembelaan. Yu bertanya apa yang saudara Xiaoyan bicarakan. Buah iblis ini juga merupakan satu-satunya yang dirinya miliki. Dirinya menemukannya dengan susah payah dan dirinya tidak bermaksud menyembunyikannya dari saudara Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera melonjakkan niat membunuh yang kuat. Xiaoyan segera berkata kepada Tai King bahwa sebaiknya mereka segera melakukannya. Orang ini kata-kata yang tidak bisa dipercaya dan tidak ada gunanya orang ini bertahan hidup. Tai King pun segera memegang pedang panjang di tangannya dan ketika melihat hal ini, Yu Xiao pada saat ini segera berteriak agar mereka menunggu sejenak. Yu Xiao seketika mengeluarkan kembali 6 buah iblis di tangannya dan menyodorkannya ke arah Xiaoyan dengan hormat. Yu Xiao berkata agar saudara jangan cemas, dirinya pada saat ini telah menyimpankan buah iblis ini untuk saudara Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera menghentikan pergerakan Tai King dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Xiaoyan langsung memasukkan 6 buah iblis ini ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Jika ditambahkan dengan 5 buah sebelumnya maka Xiaoyan memiliki total 11 buah. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin terus menekan Yu Xiao. Xiaoyan melihat sekeliling di lantai ke-7 yang terlihat sangat sepi. Xiaoyan juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya dan sesaat kemudian Xiaoyan segera mengerutkan kening. Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa ada penyergapan di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan baik Yu Xiao dan Tai King seketika menatap ke arah sekeliling dengan waspada. Sesaat kemudian suara dengung pada saat ini segera terdengar di telinga ketiganya. Bersama dengan hal tersebut jiwa Yu Xiao dan Tai King seketika bergetar, tubuh mereka terlihat meringkuk tanpa sadar seolah-olah mereka sangat kesakitan. Mata Xiaoyan juga seketika berubah menjadi gelap, namun tanda dewa jahat muncul di antara alis Xiaoyan dan klon pemakan jiwa langsung bergabung dengan Xiaoyan. Dengan begitu maka pada saat ini Xiaoyan tidak terpengaruh oleh kekuatan tersebut. Xiaoyan menyadari bahwa ini merupakan serangan spiritual.
Xiao Yan mengerutkan kening dan meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak terpengaruh, Xiao Yan berpura-pura tidak bisa bergerak sama sekali pada saat ini. Xiao Yan pada saat ini bergumam di dalam hatinya dan Xiao Yan menatap ke arah kabut abu-abu di sekitar mereka. Xiao Yan berkata bahwa ini benar-benar kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan milik Xiao Yan. Mungkinkah ini adalah kekuatan spiritual keadaan suci? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiga sosok segera muncul di hadapan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok tersebut dan Xiao Yan segera mengerutkan kening. Ketiga orang yang baru saja sampai memiliki kekuatan yang tidak lemah. Ada langkah keempat, langkah ketiga dan langkah kedua keabadian di antara mereka. Namun Xiao Yan juga kebingungan karena di antara mereka tidak ada yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada Xiao Yan. Dengan begitu maka ada satu orang yang pada saat ini bersembunyi di balik kabut. Sementara itu di sisi lain pemimpin dari kelompok ini segera berbicara kepada anak buahnya. Sosoknya berbicara melalui transmisi kekuatan spiritual. Sosoknya memerintahkan anak buahnya bertindak cepat dan jangan memberi mereka kesempatan. Meskipun mereka berkomunikasi dengan kekuatan spiritual, dengan Xiao Yan yang pada saat ini menggunakan kekuatan ribuan klon pemakan jiwa, Xiao Yan bisa mengetahui hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit menoleh ke arah Tai King dan Yu Xiao yang benar-benar menunjukkan rasa sakit. Mereka berdua pada saat ini terjebak di dalam ilusi dan benar-benar sulit bagi mereka untuk terlepas. Sementara itu di sisi lain salah seorang pria segera melesatkan tinjunya ke arah dada Tai King. Namun pada saat ini kekuatan keabadian yang kuat juga meluap keluar dari tubuh Tai King. Bahkan meskipun Tai King benar-benar kehilangan kesadarannya pada saat ini, namun kekuatan keabadian di tubuhnya akan tetap melindungi tuannya pada saat ini. Namun meskipun begitu jika daging serta darahnya pecah, maka Tai King benar-benar akan segera dirugikan oleh sosok tersebut. Tetapi meskipun begitu cukup sulit bagi si pria untuk bisa menghancurkan dan mematahkan tulang-tulang dari Tai King, yang pada saat ini berada di hadapan jantung dari seorang keabadian di langkah kelima adalah tulang keabadian berwarna emas. Tulang ini benar-benar sangat kuat dan pria ini tidak akan bisa mematahkannya hanya dalam satu kali gerakan. Si pria pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat miliknya. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tinju si pria yang menghantam tulang dada Tai King dengan keras. Bagaimanapun kekuatan pria ini merupakan langkah keempat dari keabadian, pukulan ini juga mengandung kekuatan keabadian dan tulang keabadian dari Tai King seketika mengeluarkan bunyi klik yang jelas. Si pria pun menyipitkan matanya dan segera mempersiapkan pukulan keduanya. Sementara itu Tai King pada saat ini terlihat memuntahkan seteguk darah dengan tatapan mata yang kosong. Meskipun matanya terbuka tetapi tidak ada kilau kesadaran di dalamnya, hanya ada rasa sakit yang pada saat ini bisa tergambar dari wajah Tai King. Jika pukulan kedua ini terjatuh lagi sepertinya tulang keabadian Tai King benar-benar akan patah. Jika jantungnya juga berhasil diambil maka ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Sementara itu di sisi lain ekspresi Xiao Yan yang tidak bergerak pada saat ini masih terlihat acuh tak acuh. Ada seorang pria di hadapan Xiao Yan dan pria ini merupakan pria yang paling lemah. Kekuatannya berada di langkah kedua keabadian dan sosoknya memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh. Si pria menyadari bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan di tingkat Dogat. Sosoknya dipenuhi dengan keterkejutan dan bergumam bahwa ini sungguh sulit untuk dipercaya. Bagaimana mungkin bisa seorang Dogat benar-benar sampai di tingkat seperti ini? Bisa sampai di tempat ini, hal tersebut benar-benar merupakan puncak di hidupnya. Terlihat jelas bahwa si pria pada saat ini sepertinya benar-benar yakin bahwa Xiao Yan juga terjebak di dalam ilusi. Si pria pun seketika tertawa dan bersamaan dengan hal tersebut,
Si pria seketika tampak terkejut dan sebelum dirinya bisa bereaksi tiba-tiba sebuah tangan menembus dadanya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku dan sosoknya benar-benar menyadari bahwa dirinya baru saja ceroboh. Sosoknya menatap Xiao Yan di depan yang perlahan mengangkat kepalanya. Xiao Yan pada saat ini segera berbicara dengan nada polos bahwa apa yang dikatakan oleh si pria sebelumnya memang benar. Selain itu dirinya juga telah mengucapkan kata-kata terakhir untuk dirinya sendiri. Jatuh di tempat ini dan sampai di tempat ini memang merupakan puncak dari hidup si pria. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini akan membantu jalannya. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pun segera menarik lengannya dan pada saat ini ada jantung berwarna emas milik si pria. Pria langkah kedua keabadian pun memuntahkan seteguk darah dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri. Sosoknya tanpa sadar berteriak dengan suara serak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dirinya benar-benar tidak dikendalikan oleh kekuatan spiritual rekannya. Sementara itu di sisi lain pria di langkah keempat keabadian yang hendak melancarkan pukulan kedua kepada Tai King seketika menoleh. Matanya langsung menatap ke arah Xiao Yan dan sosoknya seketika mengerutkan kening. Bersamaan dengan hal tersebut pria yang jantungnya telah dirogoh oleh Xiao Yan pada saat ini segera kembali mulai berbicara. Sosoknya dengan panik segera berkata kepada dua orang kuat lainnya. Sosoknya memohon agar saudara Luo Sheng dan saudara Yi Hu menyelamatkannya. Pria langkah keempat bernama Luo Sheng pun seketika menggertakkan gigi dan berteriak kepada Xiao Yan bahwa seorang Dogat benar-benar berani melakukan tindakan seperti ini. Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak menangkapi perkataan si pria yang mengandung kekuatan yang sangat kuat. Xiao Yan pada saat ini perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Luo Sheng. Dengan wajah yang terlihat tenang Xiao Yan segera mengepalkan jari-jarinya. Ledakan seketika terjadi dengan jantung emas di tangannya yang meledak. Pria yang merupakan langkah kedua keabadian juga kembali menyemburkan seteguk besar darah dan kekuatannya seketika menurun. Si pria pada saat ini terlihat berlutut dan terengah-engah karena kekuatannya benar-benar mencapai tahap awal keabadian. Sementara itu dua sosok yang pada saat ini melihat pemandangan tersebut benar-benar merasa seperti disambar petir. Pria bernama Luo Sheng yang merupakan pria yang terkuat di antara ketiganya segera mulai kembali berteriak. Sosoknya memerintahkan pria yang bernama Yi Hu untuk mengambil tindakan dan menghabisi bocah ini. Yi Hu pada saat ini segera menyipitkan matanya dan dengan kekuatan langkah ketiga keabadian, sosoknya mengangguk dan segera menatap ke arah Xiao Yan. Namun meskipun mereka pada saat ini merasakan bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dogat tetapi mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan benar-benar tidak terpengaruh oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Terlebih lagi serangan Xiao Yan barusan juga benar-benar sangat kuat dan ini benar-benar di luar nalar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini bergumam ketika berkata biarkan Xiao Yan pada saat ini menebak sesuatu. Xiao Yan ingin tahu di manakah kekuatan spiritual keadaan suci ini bersembunyi. Begitu suara Xiao Yan keluar mata Luo Sheng pada saat ini kembali terfokus pada Xiao Yan. Luo Sheng pun kembali berteriak kepada Yi Hu. Luo Sheng berkata agar mereka pada saat ini segera membunuh bocah ini secepatnya. Ada yang salah dengan orang ini dan sebaiknya mereka pada saat ini bergabung untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut Yi Hu pun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan keduanya pada saat ini segera berhadapan dengan Xiao Yan. Luo Sheng berbalik dan menyerah untuk membunuh Tai King dan Yu Xiao dan memutuskan untuk menghadapi Xiao Yan. Luo Sheng pada saat ini telah memiliki kesimpulan di dalam hatinya bahwa sosok Xiao Yan ini merupakan sosok yang cukup kuat. Melihat Luo Sheng dan Yi Hu yang pada saat ini bergabung, pria sebelumnya yang kekuatannya telah menurun juga ikut bergabung. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah mereka berencana bertarung 3 lawan 1. Luo Sheng segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka bertiga bersaudara.
Mereka sudah terbiasa bergabung, oleh karena itu apapun yang mereka hadapi mereka selalu menyerang bersama-sama. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata jika begitu maka mereka bisa maju bersama-sama. Dengan begitu hal ini juga akan menghindari kesulitan berurusan satu demi satu dengan mereka. Selain itu, mengapa mereka pada saat ini tidak memanggil sosok yang memiliki kekuatan spiritual terkuat di antara mereka? Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka bertiga benar-benar tidak akan memiliki peluang untuk bisa menang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, Luo Sheng seketika tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini benar-benar cukup gila. Dirinya sangat penasaran mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Selain itu, dirinya juga ingin tahu dari manakah asal kepercayaan diri seorang Dogat. Begitu selesai berbicara pada saat ini, sosoknya segera mulai bergegas mendekati Xiao Yan. Kekuatan keabadian mengalir di tubuhnya dan kekuatan ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan Dogat. Yihu dan pria yang sebelumnya jantungnya diambil oleh Xiao Yan juga pada saat ini ikut melesat mengambil tindakan kepada Xiao Yan. Tiga kekuatan keabadian pada saat ini mulai melonjak dan menimbulkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini pun seketika mulai meraung menuju ke arah Xiao Yan dengan sangat ganas. Mereka pada saat ini melesatkan serangan pedang mereka menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan cahaya dingin melintas di mata Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut, sepasang sayap emas hitam di belakang punggung Xiao Yan mulai mengembun. Xiao Yan pada saat ini segera melesat dan melihat kecepatan dari Xiao Yan. Mata Luo Sheng dan sosok-sosok lainnya seketika berkerut. Luo Sheng tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah kecepatan yang luar biasa. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kecepatan yang menakjubkan. Luo Sheng juga pada saat ini menyadari bahwa tampaknya serangan utama dari Xiao Yan adalah pria yang terlemah di antara mereka. Luo Sheng pun segera berteriak kepada pria yang bernama Luo Fei agar berhati-hati. Luo Fei yang kekuatannya telah turun ke langkah pertama keabadian pada saat ini menggertakkan giginya. Sosoknya juga bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial karena orang ini benar-benar sangat cepat. Tampaknya dirinya ingin mengalahkan mereka satu demi satu di dalam pertempuran. Namun bersamaan dengan Luo Sheng yang pada saat ini memprediksi pergerakan dari Xiao Yan. Tiba-tiba pupil matanya menyusut karena sepasang sayap emas hitam berkedip dan muncul di belakangnya. Luo Sheng pada saat ini benar-benar terkejut dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menargetkannya. Luo Sheng adalah orang terkuat di antara mereka bertiga. Secara logika seharusnya Xiao Yan pasti akan mencari pilihan terlemah terlebih dahulu. Luo Sheng pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Dogat benar-benar berani mendatanginya. Begitu selesai berbicara, Luo Sheng pada akhirnya segera memutar lengannya dan mengangkat tangannya. Pedang seketika menebas ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu cahaya pedang ini meraung, sosok Xiao Yan juga mendekat dan Xiao Yan segera menebaskan pedang berat misterius. Pedang ini terbungkus oleh guntur dan api ketika dilesatkan ke arah Luo Sheng. Kedua belah pihak pada saat ini saling berbenturan dan kekuatan yang ganas seketika menyebar. Lautan api dan guntur yang dipicu oleh pedang berat misterius milik Xiao Yan benar-benar terasa mengerikan. Cahaya pedang yang ditebaskan oleh Luo Sheng pada saat ini benar-benar runtuh setelah benturan terjadi. Luo Sheng benar-benar tidak percaya bahwa serangannya benar-benar akan langsung dihancurkan oleh serangan Xiao Yan. Ekspresi Luo Sheng seketika berubah drastis. Luo Sheng bergumam bahwa orang ini ternyata sangat kuat. Tampaknya dirinya telah menyembunyikan kekuatannya dan setidaknya dirinya merupakan orang kuat yang berada di langkah kelima keabadian. Bersamaan dengan gumaman yang terdengar, api dan guntur dari pedang Xiao Yan benar-benar memukul mundur pedang Luo Sheng.
momentum serangan Xiao Yan juga tidak berkurang dan terus-menerus menderu ke arah Luo Sheng. Xiao Yan tampak mendominasi dengan pedang berat misteriusnya dan Xiao Yan kembali bergerak. Serangan Xiao Yan pada akhirnya benar-benar menghantam Luo Sheng secara langsung. Luo Sheng dengan paksa melambaikan pedangnya dan segera kembali berbenturan dengan serangan Xiao Yan. Pupil mata Luo Sheng tiba-tiba menyusut karena tubuhnya bergetar. Luo Sheng menyadari bahwa pedang miliknya benar-benar tidak berdaya melawan serangan dari Xiao Yan. Luo Sheng pada akhirnya benar-benar kehilangan pusat gravitasinya dan melesat mundur. Ekspresi Luo Fei dan Yi Hu di kejauhan tiba-tiba berubah begitu mereka melihat Xiao Yan yang memukul mundur Luo Sheng. Luo Sheng pun segera menginjak tanah dengan keras dengan telapak kakinya dan berusaha untuk menstabilkan diri. Seluruh tanah dipenuhi dengan asap dan debu. Bekas jejak kaki Luo Sheng juga pada saat ini benar-benar membentuk parit yang cukup dalam. Luo Sheng pada akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya dengan masih memegang pedang yang berlumuran darah. Luo Sheng memuntahkan seteguk besar darah akibat dari benturan dengan Xiao Yan. Luo Sheng pun segera berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Mata Luo Sheng pada saat ini seketika melonjak dengan hawa dingin dan kekuatan keabadiannya pada saat ini kembali melonjak. Luka yang dirinya derita seketika pulih. Luo Sheng kembali menginjakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya segera melesat seperti bola meriam. Ada angin puyuh hijau di sekitarnya dan pedangnya pada saat ini memancarkan cahaya yang sangat terang. Kekuatan keabadian yang kuat segera mengerahkan kekuatan yang besar di sekitar. Luo Sheng berteriak kepada Xiao Yan tidak peduli meskipun Xiao Yan menyembunyikan kekuatannya. Gerakan Luo Sheng kali ini akan langsung menghabisi Xiao Yan. Begitu selesai berbicara angin puyuh pada saat ini kembali menderu di tubuh Luo Sheng. Dengan dipenuhi niat membunuh yang ganas Luo Sheng pada saat ini segera kembali melesatkan serangan kepada Xiao Yan. Luo Fei dan Yi Hu juga ikut meraung dan tubuh mereka juga segera diselimuti oleh angin puyuh hijau. Mereka kembali menggabungkan kekuatan masing-masing dan kembali melesatkan lesatan pedang ke arah Xiao Yan. 3 lesatan cahaya pedang hijau yang terbungkus angin puyuh benar-benar menghampiri Xiao Yan dengan energi yang dipenuhi dengan kekerasan yang tidak terlukiskan. Tampak terlihat jelas mereka bertiga benar-benar sangat percaya diri dengan serangan tersebut. Mereka tampak yakin bahwa gerakan membunuh ini akan langsung menghancurkan Xiao Yan. Bagaimanapun ini adalah keterampilan bertarung mereka yang merupakan langkah keabadian. Dengan begitu maka kekuatan dari keterampilan bertarung ini juga akan sangat kuat. Sementara itu di kedalaman kabut abu-abu sesosok tubuh terlihat duduk bersila. Ada bendera yang dilapisi dengan guntur yang mengelilingi sosok tersebut. Dapat terlihat jelas bahwa ini adalah formasi pertahanan yang bertujuan untuk melindungi si pria. Sosok itu menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan sambil mengerutkan kening. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa orang ini jelas hanyalah seorang dogat, namun dirinya benar-benar memiliki fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu kuat. Fluktuasi jiwa semacam ini juga agak tidak stabil dan jika dilihat dari kekuatannya, sepertinya ini merupakan metode rahasia dari pertahanan jiwa. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memfokuskan pandangannya menatap ke arah serangan yang meraung. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan serangan ini sangat gokil. Xiao Yan pun menggertakkan giginya menatap ke arah lesatan serangan yang terasa sangat kuat. Xiao Yan pada saat ini terlihat benar-benar dipenuhi dengan tekad ketika berhadapan dengan serangan tersebut. Meskipun pada saat ini ada permaisuri di samping Xiao Yan tetapi Xiao Yan tidak ingin merepotkan permaisuri. Selama pertempuran Xiao Yan juga tidak menganggap permaisuri sebagai kartu truf atau pendukung. Xiao Yan bagaimanapun masih tetap ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan segera melonjakkan kekuatan fisik miliknya. Jantung guntur surgawi pada saat ini seketika beroperasi di seluruh tubuh Xiao Yan.
Cahaya pedang di angin puyuh berwarna biru pada saat ini akhirnya benar-benar menyelimuti sosok Xiaoyan. Segala sesuatu di kabut abu-abu di sekitar benar-benar hancur di bawah cahaya pedang. Xiaoyan menggertakkan giginya dan begitu cahaya ini datang, Xiaoyan mengangkat tangannya dan melambaikan pedang berat misterius terus-menerus. Lautan api melonjak ke langit begitu pedang berat serius Xiaoyan diayunkan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terbungkus oleh angin puyuh yang disertai dengan cahaya pedang berwarna hijau. Sosok Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa terlihat dan yang ada hanyalah angin puyuh yang benar-benar sangat ganas. Melihat adegan ini ketiga sosok yang menyerang Xiaoyan seketika tersenyum puas. Mereka berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan dihancurkan. Jangankan langkah keempat keabadian, bahkan sosok yang merupakan langkah kelima keabadian juga akan terluka parah meskipun sosoknya tidak akan mati. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini setelah beberapa lama, cahaya pedang hijau perlahan menghilang sebelum akhirnya sesosok bayangan seketika terungkap. Begitu pemandangan menjadi semakin jelas semua orang bisa melihat bahwa jubah Xiaoyan pada saat ini hancur berantakan. Otot-otot yang sangat kokoh di bawah jubah pada saat ini dapat terlihat oleh banyak orang. Ada banyak guntur hitam yang berkedip di tubuh Xiaoyan dan masih ada beberapa bekas luka di tubuhnya. Tetapi meskipun begitu tidak ada setetes darah pun yang pada saat ini keluar dari tubuh Xiaoyan. Dalam beberapa tarikan nafas luka ini juga sembuh dengan cepat dan hal ini membuat orang yang menyerang ke arah Xiaoyan terngangak-ngangak. Luo Sheng pada saat ini tercengang dan matanya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran jarum. Tubuhnya bergetar hebat dan dirinya benar-benar tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat. Bahkan jika Xiaoyan bisa selamat seharusnya Xiaoyan pada saat ini akan tetap terluka parah. Namun pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak terluka dan tidak ada setetes pun darah yang mengalir di tubuh Xiaoyan. Luo Fei dan Yi Hu juga pada saat ini terngangak dipenuhi dengan keterkejutan. Yi Hu pada akhirnya segera tersadar dan berkata kepada Luo Sheng bahwa orang ini sama sekali tidak terkoyak. Dirinya sepertinya melawan serangan mereka dengan tubuh fisik yang sangat kuat. Jika begitu permasalahannya mungkin kekuatannya tidak berada di level 5 keabadian. Sepertinya sosoknya berada di level yang lebih tinggi dan mungkin berada di langkah ke-6 keabadian. Luo Sheng pun sedikit mengerutkan kening dan bergumam bahwa ada yang salah dengan orang ini. Serangan orang ini terasa seperti serangan seorang dogat tetapi pertahanannya benar-benar sangat mencengangkan. Yi Hu pun seketika menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa karena situasinya tidak beres, bagaimana jika mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu? Mereka harus menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan orang ini sebelum akhirnya menghabisinya. Luo Sheng seketika mengangguk menyetujui gagasan yang dikatakan oleh Yi Hu. Begitu selesai berbicara mereka bertiga akhirnya segera menuju ke arah kabut abu-abu. Mereka melesat dengan cepat dan melihat hal ini Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan pun berkata bahwa mereka telah bertarung dengan baik dan mengapa mereka ingin pergi tiba-tiba. Xiaoyan juga belum menyakiti mereka dan bukankah tidak sopan mereka pergi dengan cara seperti ini. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera mengepakkan sayap dewa bela diri. Di kejauhan mata Luo Sheng seketika berubah menjadi gelap menyadari apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan juga sangat cepat dan mereka pada saat ini benar-benar hampir disusul. Luo Sheng pun menggertakkan giginya dan Luo Sheng seketika mengeluarkan benda dari cincin penyimpanan. Sebuah tali merah muncul dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Sementara itu Luo Sheng segera melepaskan benang merah tersebut dan memerintahkannya untuk mengikat Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan ada kekuatan serta tekanan yang kuat dari benda tersebut. Xiaoyan menatap ke arah tali merah yang menggeliat bergoyang-goyang sebelum akhirnya tampak terlihat ragu. Luo Sheng juga pada saat ini mengerutkan kening melihat benang yang tampaknya ketakutan berhadapan dengan Xiaoyan.
Luo Sheng pun berteriak dengan marah ketika memerintahkan benang merah tersebut untuk mengikat Xiao Yan. Begitu sosoknya selesai berbicara, tali merah yang tampak memiliki spiritualitas kembali bergerak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Luo Sheng, tali merah ini tanpa diduga segera berbalik ke arah Luo Sheng dengan cepat. Mata Xiao Yan juga terbelalak begitu Xiao Yan melihat pemandangan di hadapannya. Awalnya Xiao Yan waspada dengan tali merah karena tekanan yang kuat yang terpancar. Namun pada saat ini tanpa diduga arah pergerakannya tiba-tiba berubah. Begitu tali merah ini bergoyang di udara, sosoknya benar-benar segera menyusul Luo Sheng. Luo Sheng pun segera menggertakkan gigi dan ekspresi ngeri pada saat ini melonjak di wajahnya. Luo Sheng pun berteriak bahwa benang merah ini benar-benar telah salah target. Luo Sheng telah memerintahkannya untuk mengikat sosok Xiao Yan di kejauhan. Benang merah ini sepertinya tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh Luo Sheng. Sosoknya terus melesat dan pada saat ini berusaha untuk melilit Luo Sheng. Luo Sheng pun berteriak, tali penyegal iblis macam apa yang menekan tuannya. Dirinya juga tahu bagaimana tuan aslinya jatuh dan kematiannya dilakukan di tangan pembunuh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Luo Sheng, tali ini masih tidak berhenti dan terus melesat. Luo Sheng pada saat ini menggertakkan giginya dan Luo Sheng berpikir bahwa tali penyegel iblis ini seharusnya memiliki spiritualitas yang tinggi. Dirinya juga mendapatkannya secara kebetulan dan dirinya tidak pernah menyangka bahwa kesalahan seperti ini akan muncul di saat kritis. Wajah Luo Sheng pun seketika pucat dan sosoknya pada saat ini benar-benar berhasil dililit oleh benang merah. Xiao Yan juga pada saat ini sudah menyusul Luo Sheng. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam karena Xiao Yan sesungguhnya benar-benar sedikit terkejut. Ini adalah momen pertama kali Xiao Yan berhadapan dengan musuh yang diikat oleh senjatanya sendiri. Momen ini benar-benar sangat langka dan Xiao Yan pada saat ini sedikit keheranan. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan melihat hal tersebut. Luo Sheng pada saat ini menggertakkan giginya. Xiao Yan pada saat ini meledek ke arah Luo Sheng ketika berkata bahwa dirinya akan memberi Luo Sheng 3 tarikan nafas. Jika waktunya tiba dan jika Luo Sheng tidak memanfaatkan waktu tersebut, Luo Sheng benar-benar akan dihancurkan oleh Xiao Yan. Luo Sheng pun berjuang dengan keras tetapi pada akhirnya dirinya benar-benar tidak bisa lepas dari tali berwarna merah. Sementara itu Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena kesempatan yang diberikan oleh Xiao Yan sudah habis, maka pada saat ini tampaknya sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk menyelesaikan semuanya dengan mudah. Xiao Yan pun bergerak menuju ke arah Luo Sheng dan Xiao Yan pada saat ini segera menghantamkan tinjunya. Tinju keras Xiao Yan langsung dihantamkan ke arah jantung Luo Sheng. Jantung ini merupakan pusat pertama dari seorang keabadian. Xiao Yan berniat untuk langsung melumpuhkan Luo Sheng. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan Xiao Yan yang mendaratkan pukulannya di dada Luo Sheng. Pukulan ini berisi kekuatan keabadian yang secara langsung menyebabkan dada Luo Sheng penyok. Seteguk besar darah juga pada saat ini segera keluar dari mulutnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melesatkan pukulan ke arah dada Luo Sheng. Namun kali ini lengan Xiao Yan membentuk cakar dan bertujuan untuk menusuk jantung Luo Sheng. Namun begitu lengan Xiao Yan hendak menembus tubuh Luo Sheng, Xiao Yan merasa seolah-olah ada lonceng yang berbunyi di benak Xiao Yan. Hal ini secara langsung menyebabkan tubuh Xiao Yan mandek dan Luo Sheng segera mengambil kesempatan ini. Luo Sheng berusaha untuk melepaskan diri dari tali penyegel iblis. Begitu berhasil Luo Sheng pun mengutuk dan Luo Sheng berniat untuk membuangnya. Namun pada akhirnya Luo Sheng kembali memasukkan senjata tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Ketiga sosok ini pada akhirnya segera melesat mundur dengan kecepatan tinggi sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan yang sudah tersadar pada saat ini menatap ke arah sosok yang melesat bergegas menjauh. Xiao Yan berpikir bahwa jika mereka bertiga dibiarkan pergi saat ini akan sulit untuk menemukan mereka lagi.
Xiao Yan juga menyadari bahwa pada saat sebelumnya tampaknya sosok yang memiliki kekuatan spiritual keadaan suci yang bersembunyi telah mengambil tindakan. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera melesat berniat untuk mengejar ketiga sosok yang menghilang. Begitu Xiao Yan memasuki kabut abu-abu, Xiao Yan pada saat ini melihat adanya cahaya yang tiba-tiba muncul. Kekuatan tekanan yang kuat juga pada saat ini segera melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun terkejut dan Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat kepalanya. Xiao Yan melihat beberapa berkas cahaya yang menyapu. Xiao Yan pun bergumam sepertinya ini adalah sebuah formasi. Jelas sekali bahwa Luo Sheng dan yang lainnya sengaja membawa Xiao Yan ke tempat ini. Xiao Yan pada saat ini tampak dikurung di dalam formasi dan dengan begitu ketiganya benar-benar yakin bahwa mereka akan segera memenangkan pertempuran. Formasi pada saat ini seketika bergerak memancarkan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan melihat adanya dua tangan abu-abu besar yang muncul dari susunan cahaya. Dua tangan ini langsung tanpa banyak basa-basi segera menamparkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang mengangkat kepalanya pada saat ini juga segera mengembunkan tangan besar berwarna abu-abu. Kekuatan jiwa yang kental segera membentuk telapak tangan raksasa. Semua kekuatan jahat Yin yang agung di belakang Xiao Yan benar-benar melonjak. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, pria yang memiliki kekuatan spiritual terkuat pada saat ini menyipitkan matanya. Luo Sheng juga pada saat ini terngangak dan tanpa sadar bergumam bahwa jika dilihat dari fluktuasi jiwa seperti ini, mungkinkah orang ini juga berada di kekuatan spiritual keadaan suci? Menanggapi hal tersebut, Yi Hu pada saat ini segera berkata bahwa itu tidaklah mungkin. Jika pria ini memiliki kekuatan spiritual keadaan suci pada saat sebelumnya mereka pasti akan langsung mati. Luo Sheng pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya melambaikan tangan dan ketiganya segera bergegas kembali mundur menjauh. Mereka memperhatikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Dua tangan raksasa pada akhirnya saling bertemu di udara sebelum akhirnya ledakan terjadi. Kekuatan keduanya sama-sama dahsyat dan benar-benar sama-sama tidak tertandingi. Sesaat setelah benturan terjadi, dua telapak tangan ini juga menghilang pada saat yang bersamaan. Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba melihat ke arah kabut abu-abu di kejauhan. Xiao Yan melihat ada sesosok tubuh yang melayang dengan mata yang menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi acuh tak acuh. Pria di kejauhan segera berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik. Kekuatan kejahatan Yin ini benar-benar sangat familiar. Dirinya awalnya berpikir bahwa Xiao Yan juga merupakan orang yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan melalui metode latihan yang tidak lazim ini. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan si pria karena apa yang disebutkan oleh si pria memang benar. Xiao Yan memanfaatkan kekuatan jiwa yang sangat banyak dari klon pemakan jiwa. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan lanjut bergumam apakah si pria pada akhirnya berani muncul. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada saat ini sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan memang memiliki banyak metode, dirinya juga memiliki tubuh yang kuat, selain itu dirinya juga dapat menggunakan kekuatan jahat dari jiwa, tetapi untuk memiliki kekuatan jahat yang begitu agung Xiao Yan harus memiliki setidaknya puluhan juta jiwa. Jika berbicara mengenai hal ini, kekuatan dari jutaan jiwa ini benar-benar mengingatkannya pada seseorang. Sejauh yang dirinya tahu, dirinya adalah orang pertama yang bisa menguasai hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini mengangkat sedikit alisnya ketika bergumam apakah yang dimaksud adalah kaisar pemakan jiwa. Pria itu pun sedikit terkejut dan bergumam ternyata Xiao Yan mengenalinya. Gerakan Xiao Yan sangat mirip dengannya, tetapi kaisar pemakan jiwa jauh lebih kuat daripada Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh si pria.
Xiao Yan tidak membantah perkataan si pria dan Xiao Yan kembali berbicara. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan meminta nasihatnya jika Xiao Yan memiliki kesempatan. Selain itu jika mereka pada saat ini memang ingin bertarung sebaiknya si pria segera mengambil tindakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si pria pada saat ini memiliki ekspresi yang berubah menjadi gelap. Dengan kilatan di tangannya sebuah manik spiritual yang ditutupi dengan garis-garis misterius segera muncul. Kekuatan jiwa yang agung mengalir ke dalamnya secara instan dan cahaya yang menyilaukan ini tiba-tiba menyelimuti seluruh lingkungan. Cahaya meledak dan langsung berubah menjadi batasan formasi yang sangat kuat. Kekuatan jiwa yang sangat kuat di dalam formasi juga segera memadat dengan gila-gilaan. Kekuatan jiwa yang kokoh ini pada akhirnya berubah menjadi platform emas yang langsung menekan ke arah Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang memancar dari formasi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Kekuatan spiritual semacam ini melampaui apa yang pernah Xiao Yan lihat dan bayangkan. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan klon pemakan jiwa tampaknya Xiao Yan akan kesulitan berhadapan dengan formasi ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera memanggil Gou Yan keluar. Xiao Yan meminta Gou Yan untuk menghancurkan formasi milik si pria. Gou Yan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan bisa menghancurkannya dalam beberapa tarikan nafas. Begitu selesai berbicara cahaya biru pada saat ini melonjak di mata Gou Yan. Gou Yan benar-benar enggak ngibul karena sesaat kemudian seluruh segel formasi runtuh dalam cahaya biru milik Gou Yan. Melihat formasinya yang dihancurkan si pria pun menatap ke arah Xiao Yan dengan mata dingin. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa formasi miliknya akan mudah dihancurkan. Namun meskipun begitu si pria pada saat ini tampaknya tidak berencana untuk pergi, sosoknya pun segera meledek ke arah Xiao Yan. Si pria berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik, benda kecil milik Xiao Yan ini memiliki efek yang sangat besar. Awalnya dirinya tidak terlalu tertarik kepada sosok Xiao Yan, namun jika dirinya memberikan benda kecil itu kepada si pria akan bisa melepaskan Xiao Yan hari ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Gou Yan apakah Gou Yan ingin mengganti tuannya. Menanggapi perkataan Xiao Yan, Gou Yan pada saat ini menatap ke arah si pria sambil meledek. Gou Yan lanjut berkata bahwa sesungguhnya dirinya memang ingin mengganti tuan. Tetapi orang ini benar-benar tidak layak untuk menjadi tuan dari Gou Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Gou Yan si pria di kejauhan pada saat ini benar-benar menekan amarah di dalam lubuk hatinya. Si pria juga tampaknya sudah tidak ingin lagi banyak basa-basi dengan Xiao Yan. Si pria pada saat ini benar-benar berniat untuk mengeluarkan semua kekuatannya demi menghancurkan Xiao Yan sang duta penculikan janda Tobrut di Nusantara.